kehadiran AI itu sendiri khususnya mungkin untuk di tanah air Prof saat ini? Baik Mbak Sinta, memang AI atau kecerdasan artifisial merupakan bidang yang sangat bermanfaat digunakan di seluruh dunia saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, AI ini pada intinya adalah untuk produktivitas dan efisiensi. Oleh karena itulah, bidang-bidang usaha semua sektor tentu akan beralih menggunakan teknologi AI. Karena yang dikejar adalah bagaimana produktivitas dan efisiensi di segala lini di bidang tersebut. Baik. Begitu, Mbak. Tapi Prof, kalau kita lihat tadi Prof juga menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada keuntungan begitu yang bisa didapatkan dengan menggunakan AI atau dengan kecanggihan teknologi ini. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa sebetulnya ada beberapa hal yang harus diwaspadai atau mungkin menjadi ketakutan juga ya. Anda sendiri melihatnya mengenai prediksi dan juga kekhawatiran ketakutan yang disampaikan oleh IMF. Bagaimana Anda melihat ini? Prediksi IMF bahwa diperkirakan sebanyak 40% dari total pekerjaan di dunia nanti akan terdampak oleh kecerdasan artifisial merupakan sesuatu yang wajar dan sangat mungkin ya, karena IMF tentu memiliki data yang sangat akurat. Dan bahkan memang banyak yang memprediksi seperti itu, misalnya oleh Forbes, Fortune, dan para pakar AI terkait semakin berkurangnya penggunaan tenaga manusia baik di industri, transportasi, hiburan, bahkan pendidikan hingga saat ini di Indonesia. AI memang digunakan karena menghasilkan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itulah, ini salah satu ancaman ke depan bagaimana AI itu bisa mereduksi penggunaan tenaga kerja manusia yang bekerja umumnya secara repetitif. Kenapa? Karena AI dikembangkan untuk menghasilkan program komputer yang mampu meniru kecerdasan pada manusia. Bisa berupa software saja, misalnya aplikasi-aplikasi game di handphone kita, smartphone kita, atau memang dimasukkan ke dalam mesin-mesin cerdas industri, misalnya pada drone, misalnya seperti itu. Jadi AI ini akan masuk ke segala lini bidang pekerjaan. Nah, bidang-bidang pekerjaan tadi yang berulang, repetitif, tentu dapat menggantikan manusia menggunakan mesin-mesin cerdas. Contoh, saat ini saja kita sudah mendengar beberapa bulan yang lalu, misalnya penyiar TV berbasiskan AI yang dapat membaca teks berita dengan variasi, intonasi, dan suara dan ekspresi yang sangat baik. Sehingga kedepannya bukan tidak mungkin ya Mbak, ya para pemirsa sekalian berbahagia, ya software-software yang dihasilkan oleh AI itu banyak digunakan di industri-industri hingga juga bisa mengganti sebagian penyiar hingga terjadi pengurangan jumlah penyiar, misalnya seperti itu. Begitu Mbak. Baik Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa sebetulnya memang ada beberapa pekerjaan begitu juga ada beberapa sektor yang memang diuntungkan begitu dengan kehadiran AI ya Prof. Artinya akan ada efisiensi. Tapi kita juga melihat bahwa ke depannya begitu ada ancaman pengurangan artinya tenaga kerja. Kita lihat ada PHK di beberapa perusahaan digital atau startup. Bagaimana Anda melihat ini? Artinya dengan kehadiran AI ini hal-hal apa yang perlu diantisipasi? Apakah ke depannya kita juga melihat bahwa PHK ini mungkin akan terus terjadi Prof? Benar sekali para pemirsa, karena AI ini akan banyak berpengaruh di bidang sektor teknologi. Kenapa? Karena pada awalnya dulu 10-20 tahun yang lalu dibutuhkan banyak pengembang teknologi, mengembangkan software. Dan sekarang ketika software yang dihasilkan itu sudah mature, tidak dibutuhkan banyak para pengembang, tidak dibutuhkan banyak para pekerja yang bekerja di bidang teknologi. Misalnya kalau kita lihat di jalan tol ya, sistem pembayaran secara otomatis menggunakan RFID ya, kartu berbayar elektronik, itu semua adalah efek dari bagaimana AI sudah sangat dewasa dipergunakan di semua bidang. Nah, memang ini adalah dampak positif bagaimana AI bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi perusahaan-perusahaan startup itu harus berhati-hati karena persaingan besar. Software-software AI yang dihasilkan, misalnya software untuk accounting, untuk HRD, itu semua sudah mature, sudah mapan, sehingga tidak dibutuhkan banyak para pengembang lagi untuk kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu, perusahaan startup harus sangat teliti mengusulkan bidang proyeknya itu seperti apa sehingga memperkecil peluang kegagalan di dalam
mengembangkan Baik. startup. Nah, bidang-bidang sektor teknologi, transportasi, dan saat ini adalah merambah ke pendidikan sudah menerapkan AI. Sehingga bukan tidak mungkin dalam 5-10 tahun ke depan itu banyak sekali mahasiswa kita, anak-anak kita itu belajar cukup dengan berbasiskan video learning. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Lalu mengamati juga prediksi IMF atau artinya ancaman dan juga ketakutan yang mungkin dilihat begitu ya, diprediksikan AI ini justru akan mengancam pekerja-pekerja kerah putih. Bagaimana tanggapan Prof terkait dengan hal ini? Bukankah sebetulnya AI juga menyasar pekerja-pekerja kasar, Prof? Kalau kita lihat kan sebetulnya pekerja kerah putih lebih well educated, begitu, lebih siap begitu artinya dengan kehadiran AI dan juga mungkin lebih bisa mengoperasikan. Memang AI ini kan teknologi, tapi kan tetap harus dioperate oleh manusia, mungkin khususnya orang dengan tingkat pengetahuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pekerja kasar. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Benar sekali, Mbak. AI tidak mengenal bidang pekerjaan white collar atau blue collar. Jadi istilah white collar ini yang Mbak sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dari nenek moyang kita. Jadi dulu kalau bekerjanya enak sebagai pekerja kantoran itu white collar, sedangkan pekerja mohon maaf buruh misalnya itu dianggap sebagai blue collar. Nah, saat ini AI merambah di semua bidang. Bukan tidak mungkin white collar juga berdampak dan juga blue collar juga berdampak. Kenapa? Karena kalau di sisi white collar banyak sekali kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan yang level menengah itu bisa tergantikan dengan software-software manajemen berbasiskan AI. Misalnya di Human Resource Development, bagaimana untuk prediksi jumlah pegawai yang akan retired, yang akan dibutuhkan hire pegawai baru itu bisa diprediksi berbasiskan AI. Tapi juga di sektor pertanian misalnya, dulu orang tua kita bertani menggunakan cangkul, menyiram pupuk segala macam secara manual. Sekarang dengan teknologi drone 10 menit saja berhektar-hektar lahan bisa dipupuki dan diseram anti hama menggunakan teknologi drone. Sehingga semua bidang baik level menengah atau karyawan itu bisa tergantikan dengan AI. Namun yang belum bisa tergantikan AI saat ini adalah bidang-bidang yang membutuhkan karya seni yang tinggi dan soft skill dan manajemen leadership. Itu tentunya manusia lebih senang jika bisa diputuskan suatu keputusan hasil itu oleh manusia sendiri dibandingkan teknologi-teknologi AI. Karena teknologi AI itu lebih tepat tadi untuk solusi permasalahan-permasalahan repetitif yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, oleh pegawai 24 jam sehari. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Lalu Prof selain sektor artinya sektor teknologi begitu, sektor-sektor mana lagi Prof yang artinya akan tergerus atau terkena ancaman kehadiran AI ya, Prof? Artinya jenis-jenis pekerjaan apa lagi yang mungkin akan menggeser begitu fungsi atau kinerja dari manusia benar-benar akan mengandalkan AI ke depannya? Pekerjaan-pekerjaan klerikal seperti misalnya di perbankan, misalnya untuk melacak pengajuan pinjaman dana segala macam saat ini banyak berbasiskan AI untuk memprediksi di approve atau tidak. Tapi di sisi lain di bidang finance dengan adanya platform-platform e-commerce yang luar biasa di Indonesia ini, platform e-commerce Indonesia sangat maju di dunia karena selain penduduknya banyak, karena kita senang belanja. Nah, ini keuntungan positifnya adalah para generasi muda, saya lihat di daerah itu bangkit berbondong-bondong menciptakan produk-produk karya seni baru, produk-produk baru yang bisa dijual di platform market e-commerce ya. Tetapi sekali lagi semua bidang akan terkena, akan terjadi pengurangan tenaga kerja baik itu di bidang pendidikan dan transportasi. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah hati-hati di bidang industri jasa dan bangunan. Karena mesin-mesin yang luar biasa canggih, otomasi di pabrik-pabrik perakitan mobil, assembling itu saat ini juga kita sudah menggunakannya. Sehingga sangat memperkecil penggunaan tenaga kerja muda, misalnya lulusan SMK itu yang bisa bekerja menyaingi tenaga robot seperti itu.